Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memperkenalkan yang namanya madu sumbawa murni. Ya, ini madunya. Madu ini mengandung yang namanya gas. Jadi ketika dibuka nanti akan keluar buih ya. Untuk ya, yang mana madu sumbawa ini khasiatnya sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu memperlancar peredaran darah ya, mempercepat penyembuhan makronis, mempercepat penyembuhan stroke, mempercepat penyembuhan diabetes, mempercepat penyembuhan asma, mempercepat penyembuhan sakit jantung, menormalkan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki sel tubuh yang rusak, menambah hormon, mengendurkan saraf yang tegang, menghilangkan susah tidur, meredakan sakit kepala berkepanjangan, meningkatkan daya serap otak pada anak, mencegah batuk, pilek, dan flu, meredakan radang tenggorokan, mencegah penuaan dini dan pengkeriputan, mengurangi jerawat, bagus untuk mengeringkan luka, dan lain sebagainya. Banyak lagi manfaat dari madu sumbawa. Ini madu sumbawa yang kecil ya. Sedangkan ini madu sumbawa yang besar. Jadi jangan ragu terhadap Zen Grosir, bahwasanya madu ini sangat-sangat murni ya. Sangat murni, madu tanpa adanya campuran. Ya. Ini madu sumbawa. Ini madu sumbawa yang besar ya. Madu sumbawa yang besar. Kita kasih label manfaat madu sumbawa agar konsumen bisa membaca langsung dari botolnya ya. Ini madu sumbawa manfaatnya sangat banyak sekali. Juga dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kemudian Nabi Muhammad SAW didatangi oleh lebah. Ketika didatangi oleh lebah itu ngomong atau berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Kanjeng Nabi, ambilkanlah atau
tolong ambilkan sarang madu yang ada di bukit itu. Kemudian Kanjeng Nabi menyuruh sahabat Ali, wahai sahabat Ali, ambillah madu yang ada di sarang pohon itu. Kemudian sahabat Ali pun bertanya atau mengatakan pada Kanjeng Nabi, wahai Kanjeng Nabi, nanti saya disengat oleh lebah atau tawon tersebut. Akan tetapi kata beliau Kanjeng Nabi, bahwasanya lebah tersebut menginginkan agar madunya diminum oleh Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Ali pun mau datang atau mengambil madu tersebut. Ketika beliau mengambil selesai, kemudian diminum oleh Kanjeng Nabi. Ketika beliau meminum, rasanya sangat enak dan juga manis. Ketika rasanya enak dan sangat manis, Kanjeng Nabi bertanya pada lebah, wahai lebah, kenapa yang diserap engkau bunga-bunga berbeda, tapi rasanya kok yang dikeluarkan itu sangat enak dan sangat nikmat? Kemudian Kanjeng Nabi pun lebah pun menjawab, bahwasanya ketika saya ini mengambil sari atau nektar dari bunga-bunga tersebut, saya disuruh oleh Allah untuk bersolawat kepada engkau, yaitu bersolat kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sehingga madu tersebut itu banyak manfaatnya. Dan juga ketika ada orang yang sakit perut, kemudian dia mendatangi pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pun menyuruh dirinya untuk meminum yang namanya madu. Jadi ada orang mendatangi Kanjeng Nabi bahwasanya saudaranya itu perutnya sakit, dan Kanjeng Nabi menyuruh saudaranya meminum madu. Ketika meminum masih sakit, terus disuruh minum lagi, dan ketiga kalinya minum dia sembuh. Itulah kehebatan dari madu. Dan juga dalam surat An-Nahl, saya mengambil sedikit dalam Al-Quran, diterangkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Yakhruju keluar, min butuniha dari perutnya lebah, syarabun minuman atau madu, mukhtalifun yang berbeda-beda bentuknya, mukhtalifun yang berbeda-beda, alwanuhu bentuknya, fihi yang mana di dalam madu tersebut terdapat, fihi syifaun terdapat obat, syifaun linnas bagi manusia. Jadi sudah jelas bahwasanya madu tersebut
mempunyai manfaat yang sangat besar bagi tubuh manusia. Makanya kita walaupun ya kalau tidak bisa sehari sekali, kita meminum 2 kali sehari. Kalau kita tidak bisa meminum 2 kali sehari, 1 minggu sekali nggak apa-apa. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali. Yang penting kita itu meminum madu dalam 1 tahun. Lebih baiknya itu 3 hari sekali kita minum madu supaya menambah imun. Karena tugasnya manusia adalah ikhtiar atau berusaha. Allah yang menentukan. Yang penting kita itu harus yakin bahwasanya segala penyakit pasti ada obatnya. Ingat bahwasanya segala penyakit pasti ada obatnya. Terlebih madu adalah obat alami, ya. Obat alami yang sangat mujarab. Manfaatnya juga sangat banyak dan sudah jelas, ya. Tapi jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Maksudnya apa? Maksudnya jangan kita meminum madu yang palsu. Kita cari madu yang asli, kemurniannya, ya. Misalnya seperti madu Sumbawa itu kan mengandung gas, atau untuk ya kalau langsung dibuka kan biasanya keluar yang namanya gas. Tuh. Aslinya membedakan madu asli dan palsu itu sangatlah mudah sekali. Sangatlah mudah sekali. Kalau orang yang sudah biasa meminum yang namanya madu, sudah biasa mengkonsumsi yang namanya madu, pasti akan terasa, pasti akan merasakan perbedaan antara madu yang asli dan juga madu yang palsu. Yang mana madu yang asli kebanyakan ketika kita mencium baunya itu di dalam tenggorokan kita atau dalam hidung kita itu akan terasa khasiatnya, terasa manfaatnya. Diibaratkan kita itu sedang pilek, kemudian kita menghirup yang namanya uapnya air hangat, itu diibarat seperti itu. Itu tidak akan menyenggerak. Jadi sudah terasa bau keasliannya madu tersebut. Dan juga madu yang asli ketika dikonsumsi itu tidak yang namanya ada rasa nyetak. Nyetak itu seperti apa ya, di tenggorokan itu tidak enak. Itu kalau madu asli itu di tenggorokan enak itu rasanya. Dan ada juga yang dengan menggunakan yang namanya dengan tisu
juga ada yang dengan air juga ada. Tapi ketika sudah di lab atau laboratorium itu akan kelihatan mana madu yang asli, mana yang madu yang palsu. Ya supaya nggak rumit-rumit, supaya nggak keder-keder, beli aja di Zen Grosir yang sudah jelas kemurniannya, ya kemurniannya madu Sumbawa, ya. Tidak ecek-ecek. Kalau mau konsultasi bisa, karena yang kita jual itu madu. Jadi yang kita bahas itu madu, dan juga manfaatnya itu aslinya manfaat dari madu tersebut itu sudah dari zaman dahulu memang sudah terkenal khasiatnya. Dan madu adalah minuman yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Madu, kurma, ya, dan lain sebagainya. Di antaranya yaitu madu. Gimana ketika madu dicampur dengan air panas? Alangkah baiknya madu tersebut jangan langsung dicampur dengan air panas, karena ditakutkan kadar atau kandungan atau khasiat dari madu tersebut itu dikhawatirkan akan hilang. Akan tetapi ketika dengan menggunakan air hangat itu nggak apa-apa, ya. Sebenarnya nggak apa-apa pakai air panas, tapi dikhawatirkan kandungan dari madu tersebut itu akan berkurang. Jadi lebih baiknya atau lebih hati-hatinya itu dengan menggunakan campuran air hangat. Hangatnya seperti apa? Yaitu hangat kuku, ya. Ketika kuku kita ditempelkan itu rasanya hangat, nah kita baru meminum. Ketika madu ingin dicampur dengan roti juga nggak apa-apa, sesuai selera, ya, sesuai selera kita. Dan minumnya itu sehari berapa kali? Jadi madu diminum itu 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Dan lebih bagusnya itu sebelum makan, karena madu ini menambah yang namanya nafsu makan, ya, menambah nafsu makan. Jadi diminum sebelum makan, misalnya pagi hari sebelum makan. Akan tetapi ada orang yang kalau belum makan nasi itu biasanya kalau makan apa itu sakit perut, ya makan sedikit dulu kemudian meminum madu, dilanjut makan lagi. Pagi sekitaran jam 6 atau jam 7, kemudian siang jam 12 atau jam 1, ya. Pagi misalnya 2 sendok, ya, 2 sendok sebelum makan. Terus
pagi, siang 2 sendok sebelum makan, dan sore. Siang tadi jam 12 atau jam 1, sore jam tengah 5 atau jam 4 atau jam 5 2 sendok. Pagi 2 sendok, siang 2 sendok, sore 2 sendok. Tapi kalau mau pagi dan sore saja juga nggak apa-apa. Jadi berbeda meminum antara orang yang sakit dan juga orang yang sehat. Ketika orang yang sehat itu minumnya tidak usah banyak-banyak ya. Minumnya cukup 1 sendok saja. Pagi 1 sendok ya untuk mencegah, siang 1 sendok, sore 1 sendok. Akan tapi untuk kesembuhan itu pagi 2 sendok, siang 2 sendok, sore 2 sendok. Itu untuk kesembuhan. Dan kalau sakit berat itu disarankan, itu bahasanya meminum, berarti pagi berarti antara 3 sendok dan 4 sendok ya. Kemudian siang dan dilanjut dengan sore. Bagaimana ketika meminumnya hanya sore saja atau pagi saja? Ya nggak apa-apa. Pokoknya selera kita. Yang penting kalau kita untuk penyembuhan itu harus rutin meminumnya. Berbeda untuk pencegahan. Kalau untuk pencegahan itu bebas minumnya, misalnya pagi sama sore saja, atau 1 hari 1 kali, misalnya hanya pagi saja atau siang saja atau sore saja. Akan tetapi kalau untuk penyembuhan itu harus rutin minumnya, setiap hari 3 kali, 2 sendok berarti nyampe 6 sendok setiap hari. Itu untuk penyembuhan ya. Terus batasnya kapan? Yaitu batasnya ketika kita itu benar-benar sembuh. Ketika kita itu benar-benar tidak merasakan sakit tersebut ya. Tuh. Dan juga jangan lupa kita itu berdoa. Jangan lupa membaca basmalah sebelum kita meminum madu. Baca bismillah dulu, kemudian sholawat kepada kanjeng Nabi ya. Ya semampu kita. Alangkah baiknya bismillah 3 kali, kemudian sholawat 3 kali. Kalau tidak mampu ya bismillah 1 kali, sholawat 1 kali. Semoga Allah menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita. Yang sehat menjadi tambah sehat, yang sakit menjadi sembuh. Karena rezeki yang paling besar adalah kesehatan ya. Dengan adanya kita sehat, maka kita bisa melakukan apapun ya. Manfaatkanlah kesehatan ini dengan baik, tanpa adanya
karena kesehatan itu sangat penting ya. Nah, kalau kita sehat kan kita bisa demikian. Kalau ingin lebih jelasnya datang ke saya Zen Grosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.